nggak usah, kita jangan pakai itulah. Itu caranya Dr. Zakir Naik. Sama caranya almarhum Syekh Hamid Hidayat. Tidak ada satupun ayat yang jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan dan sembahlah aku, kan gitu. Dr. Zakir Naik sama almarhum Syekh Hamid Hidayat kan. Kalau saya caranya nggak begitulah. Saya caranya gini. Yesus sendiri di dalam Bible-nya orang Kristen ini pernah nggak ngaku sebagai nabi? Pernah. Pernah nggak, Jam? Pernah, Jam. Pernah lihat nggak di Alkitab Yesus ngaku nabi? Masalahnya itu. Nggak pernah. Masalahnya itu aku nggak pernah baca. Yang lucunya gini dulu Mas. Saya waktu Gimana sih, Jam? waktu SD kan madrasah nih. Ah, Masuklah negeri. Masuk negeri disuruh buka. Ayo buka bilangan. Saya buka paling belakang. Ketawa teman saya lah. Ngapain kau buka belakang? Bilangan itu di depan gitu katanya. Oh. Nggak bisa buka Alkitab malah dulu. oh, Negeri ada Alkitab? Ya kan negeri semua agama. Oh, ada agama ya. Kalau Oh. madrasah emang nggak ada. Iya. Jadi Nih, Jam. Matius 13 ayat 57, Jam. Coba bacain. Baca perikopnya dulu. perikop Perikopnya apa? Yesus ditolak di Nazaret. Terus dia bilang apa? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Itu Yesus lagi ngomongin siapa? Kira-kira ngomongin siapa? Ya dirinya sendiri sebenarnya. Berarti Yesus ngaku nabi nggak? Ya dia mengaku. Itu. Dan bisa dipakai tuh ayat itu. Tapi itu siapa yang itu yang ayat yang lagi di Sungai Yordan itu ya? Yang apa? Dibaptis. Itu. Dibaptis. Yang inilah anakku. Ya, sebentar. Ini Yesus ngaku nabi berarti kan? Orang lain nyebut Yesus apa? Saya kasih lihat ini. Nanti sebentar nih, yang Sungai Yordan sebentar. Matius 21 ayat 11 nih. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nabi Yesus apa Tuhan Yesus? Nabi. Nabi Yesus. Oke, sekarang yang masalah baptis dan Nabi Yesus. Nih, buat foto. Kasih tahu tuh. jadi kita nggak usah nanya di mana Yesus ngaku Tuhan, nggak usah. Tanya aja Yesus pernah ngaku nabi nggak gitu. Ternyata Yesus ngakunya juga nabi. Masalah dibaptis di Sungai Yordan. Ini ada pertanyaan begini. Ceritanya kan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun dalam bentuk Merpati. burung merpati. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dianggap suara siapa? Suara Bapa kan? Di Kristen Tuhannya 1/3, Mas. Trinitas. Tuhannya 1/3. Nah, itu dia. Oh, masih bingung. Kristen kan begitu ngomongnya, walaupun 3 pribadi tapi satu hakikat. Mau ditanya Tuhannya berapa? Orang Kristen wajib jawab Tuhannya Esa. Ya dong. Kalau nggak bilang Esa nggak diakui sama negara Indonesia. Kan gitu. Berarti orang Kristen bilang walaupun pribadinya 3 tapi Tuhannya tetap satu. Kalau ada Yesus di Sungai Yordan, ada burung merpati Roh Kudus, ada suara langit Bapa, ini mau bilang 1/3 Tuhannya. 3-3-nya nongol bareng gitu. Muncul bareng. 3. Nongol bareng kan 3-3-nya. Kalau Yesusnya lagi pergi kemana nggak kelihatan Roh Kudus lagi ngapa ya nggak ada Yesusnya, atau Bapa berfirman apa nggak ada Yesus dan Roh Kudus. Orang Kristen masih bisa bilang itu 3 pribadi tapi satu hakikat. Tapi kalau 3-3-nya nongol bareng, mau bilang berapa Tuhannya? Jem. Ayo, bisa dikatakan di mana melalui kamu? Karena nongol bareng gitu. 3. Dengan akal sehat manusia, ya pasti 3. Orang Kristen kalau tanya, gambaran Yesus seperti apa? Pemuda, ganteng, tegap, rambut gondrong, mata biru, hidung mancung, rewokan rapi gitu misalnya. Ditanya Roh Kudus seperti apa? Burung merpati. Kenapa? Karena ada ayat begitu. Bapak seperti apa? Seorang yang sangat tua, jenggot sangat panjang, berada di sorga. Kan begitu pasti mental picture-nya. Tapi bagaimana cara menggabungkan ketiga mental picture itu jadi satu Tuhan gitu? Itu yang nggak bisa. Nanti orang gereja akan bilang itulah misteri. Emang digambarkan kalau di Kristen itu Bapak itu tua
tua, jenggot. Coba aja Google Trinity gitu. Hmm. Klik yang image gitu, keluarnya apa coba? Trinity apa kok? Tulis aja Trinity gitu. Makanya juga aku sempat bilang ke temanku, aku bilang Allah itu kan tidak berkelamin, aku bilang gitu. Ya. Masih ada yang menggambarkan Bapak itu laki-laki Gini. tua, jenggot sangat panjang. Gini kok cuma gini. Bentar, ada lagi, bentar. Nih, Oh iya. nih. Like this ya kak? Nah, ya kan? Ini jadi Ada lagi ini yang Allah begini. ini. Nih. Yang Bapak jenggot ini Allah. Nih. Jelas nih. Ya enggak? Oke, berarti Ya kan? Bapak jenggot Allah, Yesus sama Burung Roh merpati. Kudus. Nah, Jadi sebenarnya konsep Trinity-nya itu sebenarnya bukan original Kristen, tapi diambil dari kepercayaan orang-orang sebelumnya. Yang di Sumeria mengenal dewa yang triad, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Namanya saya lupa sih, susah sebutnya. Di Persia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu trinitas pertama tuh di bumi tuh. Di apa namanya? Tadi Persia bukan. Persia tuh dewa Ahura Mazda, dewa Mitra, sama dewa Anahita. Kalau yang Namrus, Tamrus, Semiramis itu di Babilonia. Di India ada Brahma, Wisnu, Siwa ya Mas ya? 1 Tuhan atau 3 Tuhan? repot pisan. Nah ini gimana? Ya itu ada penjelasannya lah ya pokoknya ya. Tapi sorry, kalau yang di Hindu itu ya, itu yang utama yang mana? Kalau di Brahma. Kristen Allah, nggak Brahma. maksudnya Allah sama Brahma. Brahma. Yang supreme Brahma. Supreme. Ngeri mau sama. Apa? Ngeri saya gak terlalu apa tuh. Oh nggak tahu. Ngeri apanya Mas? Saya gak terlalu Mendalami. Mendalami. Kalau saya sama ini. Ya. Oke. Ah. Ini dia mungkin. Terus tadi di India, di Mesir ada apa? Osiris, Horus, Isis. 3 dewa juga. Nanti di Eropa ada satu dewi namanya Matreon. Badannya 1, mukanya 3. Semuanya 3. Nggak ada yang 5, nggak ada yang 10, nggak ada yang 100. Kenapa kira-kira Mas? Karena itu semua memang sudah jadi kepercayaan orang-orang zaman dulu. Itu yang diadopsi sama Kristen. Makanya Kristen mau dibilang berapa Tuhannya? Tetap mereka bilang 1. Mau diikat, mau dikelikitik, mau dicubitin tetap bilang Tuhannya 1. Tapi, selalu tapinya 3 pribadi. Bahkan seorang filsuf dari Yunani namanya Aristoteles bilangnya apa? Berdasarkan perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta itu dibatasin dengan akhir, tengah, dan awal. Kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Terus bedanya sama Kristen apa? Lambang salib Kristen itu diambil dari kuil dewa Serapis. Dewa Serapis itu dewa yang dituhankan tahun 305 sebelum Masehi di Mesir. Yang menuhankan siapa? Raja Ptolemy. 600 tahun kemudian Yesus diangkat menjadi Tuhan. Konsili Nicea 325. Konsepnya mirip-mirip gitu. Ini yang disebut dengan agama-agama misteri gitu. Dari kuil dewa Serapis ada lambang begini, salib, tapi atasnya buletan begini. Namanya Ini suka di itu ya kalung-kalung. Nih namanya tuh Ankh, A-N-K-H. Nah ini. Ya, dari kuil itu sebagian dipakai sama orang-orang pagan, sebagian dipakai sama orang-orang Kristen. Lambang ini. Ini jauh sebelum kejadian Yesus disalib ya. 300 tahun sebelum ada Yesus. Berarti ini di negara apa kok? Mesir, Mesir. Iya, masih deket-deket sih. dewa Serapis. Jadi sebenarnya Kristen boleh dikatakan adalah penerus agama misteri gitu. Agama-agama di Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir dan sebagainya, konsepnya diambil. Terus konsep Tuhan punya anak dari mana? Dari Yunani. Ada namanya sistem kepercayaan Helenisme.
Ada dewa paling tinggi, namanya Dewa Zeus. Di bawahnya ada dewa-dewi yang lebih rendah. Dewa yang paling tinggi ini bisa punya anak dari manusia. Dewa Zeus punya anak dari seorang perempuan bernama Perseus. Perseus disebut setengah dewa, setengah manusia. Zeus punya anak lagi dari perempuan manusia namanya Hercules. Hercules disebut setengah manusia, setengah dewa. Bedanya sama Bapa dan Yesus apa kalau gitu? Islam juga percaya Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci Maryam kan? Tapi di dalam Islam kita tidak menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Nggak punya sifat ilahi gitu. Bedanya di situ. Kalau di Muslim tuh Yesus apa? Yang Maria makan kurma itu ya, terus apa? Sebelum melahirkan, Maryam kan ketika sedang mengandung, nggak ada Yusuf ya, di Islam nggak kenal Yusuf ya. Di Quran disebutkan, diceritakan Maryam diperintahkan menjauh dari Yerusalem, yang disebut Yerusalem. Menjauh kemana? Ke arah timur. Arah timurnya Yerusalem disebut banyak pohon korma di tanah yang rendah. Gitu. Sebelum melahirkan, ketika sampai di daerah yang rendah itu, Maryam disuruh menggoyang batang pohon korma. Kormanya jatuh buat makan gitu. Melahirkan Nabi Isa juga di bawah pohon korma, dibantu dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kota apa yang sebelah timurnya Yerusalem yang disebut kota pohon korma? Di Bible ini ada kota Yeriko. Di Perjanjian Lama, kota Yeriko itu disebut dengan kota pohon korma. Kalau di Bible, Yesus lahir di mana? Katanya di Bethlehem. Bethlehem itu kira-kira dekat lah dari Yerusalem, tapi arah selatan. Kalau Yeriko, arah timur. Kalau Yeriko tuh kalau ditarik garis lurus kira-kira 20 sampai 25 km. Dari asalnya si Maria. Dari Yerusalem. Ya, Bait Suci kan di Yerusalem. Jauh banget ya jalannya. Iya. Sendirian nggak sama Yusuf? Nggak ada Yusuf. Nggak ada Yusuf. Belum ada. Makanya ketika Maryam sudah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, kembali ke kotanya, bawa bayi Nabi Isa kan, di Quran surat Maryam ayat 28, itu dicerca sama kaumnya gitu. Kaumnya sampai menyebut Maryam dengan sebutan apa? Wahai ukhta Harun atau saudara perempuan Harun. Tapi maksudnya Maryam itu keturunan Nabi Harun. Bapakmu bukan seorang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Bagaimana ceritanya bisa punya anak tanpa suami gitu maksudnya. Kan? Maryam jawabnya gimana? Maryam nggak jawab, dia cuma nunjuk anaknya. Anaknya yang ngomong. Masih bayi ngomong. Dia ngomong di dalam pangkuan ibunya. Dia ngomong apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil. Dan dia, Allah menjadikan aku seorang nabi. Bayi ngomong. Baru orang Yahudi ada yang percaya dan enggak gitu loh. Kalau di Bible ceritanya Maryam tuh dinikahkan dengan Yusuf. Yusuf ini siapa? Duda anak 6, umurnya 90 tahun. Dari suku Yehuda gitu. Dinikahkan dengan Maria yang hamil sebelum pernikahan. Terus ditunangkan dulu gitulah. Ada bedanya, persamaannya ada tapi juga ada perbedaannya. Beda banget sih. Tapi itu yang si Yesus bayi berbicara tadi itu diterangkan di surat apa kalau boleh tahu? Quran surat Maryam ayat 28. Ayat 28 Maya menceritakan kisah Ayat 30. Oh iya. Hafal gue korek. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia akan memberiku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Iya. Kan? Aku sendiri hafal loh. Yang ngurusin Ducati terus nih. Orang. Ngurusin Ducati sama Starling. Saya sebenarnya sering loh minum Starling. Starbucks keliling. Itu di depan ada kok tadi kok. Kemarin aku sempat nonton Elia Miron. Nah itu Elia ini bener. Gimana kok? Banyak yang datang ke sini. Donitan. Banyak orang Kristen datang ke sini yang sudah nonton Elia Miron. Tapi ketika saya tanya, kamu nggak coba ketemu sama Elia Miron? Enggak,
pada nggak mau. Kenapa? Ada yang bilang ngomongnya doang pintar tapi ngaco gitu katanya. Nggak nalar sih. Udah ada 4 orang yang datang ke sini ngaku sudah nonton video William Miron tapi nggak mau ketemu, akhirnya datang ke sini malah sadat di sini. Elemen udah diundang Kodoni tapi apa nggak mau nggak bisa. Saya bukan ngundang ke sini, saya nantang. Kan dia bukan pendeta. Saya bilang kamu cari pendeta, kita debat face to face di hotel atau di gedung gitu ya. Pakai moderator, pakai timer, disiarin langsung di YouTube live. Saya bayarin semuanya. Saya bayar semuanya. Cuman saya pakai catatan. Catatannya apa? Keamanan dijamin gitu. 2, kehormatan nggak dijamin. Harga diri nggak dijamin. Belum berani dia nggak. Sampai sekarang nggak mau dia. Iya loh, nggak. Sudah saya kasih alamat email saya, hubungin email saya kalau memang mau. Ya deh sih ya. Pendeta siapa kemarin? Pendeta Budi Asali yang pernah debat sama saya 2 kali. Sama Esra Soro waktu itu bareng pernah. Ketika debat waktu itu terakhir di Surabaya sempat ngomongin soal Mika 5 ayat 2. Ya, di sini kan ada. Belum lama kemarin saya WA, Pak ayo Pak kita debat lagi. Udah lama kita nggak debat. Kita debat Mika 5:2 aja Pak. Nggak mau. Kenapa? Nggak penting itu katanya ayatnya. Padahal orang Kristen bilang itu ayat nubuat buat Yesus. Aku nggak tahu kok apa ya. Nah, Nah, ini jelas. jadi kalau Aku juga penasaran. kalau saya selain belajar teologi, saya juga belajar bener nggak nubuat-nubuat yang di perjanjian lama itu bener nggak buat Yesus. Jadi saya harus belajar perspektifnya orang Yahudi karena Baca aja. saya punya kitab ini mas, anak ini kitab orang Yahudi. Di sini juga ada tafsirnya orang Yahudi. Jadi ketika orang Kristen bilang Yesaya 9 ayat 6 menubuatkan Yesus, kata orang Kristen, kata orang Yahudi mau bukan gitu. Kata orang Yahudi buat Hezekia gitu. Mika berapa tuh? Mika 5 ayat 2. Oh, 5 ayat 2 kebalik. Iya. Makanya kok nyambung. Kami nggak senang bahas itu kata pendeta Budi Asali. Loh kok Bible-nya sendiri nggak senang dibahas itu? Bingung saya. Kemarin kata Elia Miron dia bilang kan dia lagi debat sama anak muda Muslim, dia bilang kan yang Muslim kan bilang kok percaya Tuhan bisa jadi manusia. Terus Elia Miron bilang kamu sendiri percaya pohon bisa jadi Tuhan. Nah, aku Oh bingung. Tuhan jadi pohon. Iya itu Ya, apa sih? itu peristiwa Allah SWT berkomunikasi dengan Nabi Musa alaihissalam melalui sebuah pohon. Bukan Allahnya jadi pohon. Jadi pohonnya ngomong gitu. Iya ada suara. Suaranya dari arah sebuah pohon gitu. Suaranya berasal dari arah sebuah pohon. Bukan Allahnya jadi pohon. Sama yang dia Kalau, bilang tapi kalau di Bible kan beda. Kalau di Bible, Kristen percaya Bapa itu berfirman, firmannya menjadi Yesus. Kan gitu. Nah, tadi kan Jamie udah baca nih, Allah bukan manusia, Allah bukan anak manusia kan. Gimana ceritanya di sini Allah bukan manusia, di perjanjian baru jadi Yesus. Kan beda udah. Nah. Gak ada orang Islam percaya Allah jadi pohon. Kadang-kadang orang Kristen yang berdebat itu mereka juga menggunakan Quran, menggunakan hadis, tapi mereka hanya mengandalkan terjemahan. Kalau mengandalkan terjemahan, dia nggak tahu latar belakang maksudnya dari balik kata-kata atau kalimat itu apa gitu. Nanti ada yang komen, unta diciptakan dari setan gitu. Bacanya dari hadis. Tapi maksudnya apa kalau unta diciptakan dari setan? Bukan setan yang menciptakan unta, maksudnya unta itu punya sifat itu apa ya? Beringas gitu loh. Beda dengan kambing gitu loh. Unta itu coba kalau misalnya dia lagi apa misalnya dalam keadaan tertentu, dia bisa lebih beringas dari kuda gitu. Cuman gara-gara ada idiom-idiom orang Arab yang tidak terbiasa kita baca di sini, dibacanya secara harfiah gitu. Sering begitulah. masih kemarin pas lagi debat ada bagusnya dia jawabnya. Cuma dia sempat ada shot aku nonton yang Isa sama Yesus beda, ya itu salah sih kok. Nah, kamu punya kitabnya? Iya, aku kayak ya dia salah dia Nah, ngomongin. iya. Dan dia sering nggak bisa ngebedain antara tahun dan abad gitu.
Tahun 4 disebut abad 4. Abad 4 itu tahun 300-an gitu. Kalau tahun 4 ya 4 gitu, abad pertama berarti. Itu dia aja nggak bisa ngebedain. Ya gitu-gituan. Yesus dan Isa beda. Tapi ada Bible Kristen yang pakai nama Isa Al-Masih. Bible Kristen. Ya walaupun ceritanya dengan Islam beda, tapi itu yang beda hanya kisahnya. Tapi profilnya, sosoknya itu sama. Pendeta yang senior aja ngaku sama, sosoknya lo ya. Kisahnya atau perspektifnya beda antara Kristen dan Islam gitu. Ya sama kayak gini lah, Mas Adi kenal Jamie. Saya kenal Jamie. Tapi kita menceritakan dari perspektif masing-masing gitu loh. Yang beda maksudnya. Nah, gitu. Ya kan nggak jadi harus apa ya polemik gitu loh. Kita kan punya masing-masing punya basis masing-masing. Yang Kristen dari Bible, yang Islam dari Quran. Gitu. Padahal kalau cuma dilihat apa? Yesus itu berasal dari mana? Bahasa Aramaiknya Iso. Bahasa Arabnya Isa. Bahasa Ibraninya apa? Yesua. Bahasa Romawinya Isus. Kata Yesus sendiri, saya udah pernah ngomong sama Intan belum ya? Huruf J itu baru ada abad berapa? Abad 16. Huruf J yang menemukan seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Baru ditemukannya 1524 huruf J. Kata Jesus baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris tahun 1632. Kata Jesus baru masuk Bible bahasa Inggris baru tahun 1750. Thomson Bible. Berarti 1750 abad berapa? 18. Nah kata Isa udah ada dari abad pertama. Orang Arab nyebut Isa gitu. Penyebutannya Iso ya Bang? Iso Aramaik. Iso Aramaik. Orang berbahasa Arab nyebutnya Isa. Isa. Orang Romawi, kalau nama orang kan di belakangnya semua us gitu kan. Paulus, Titus, Petrus gitu. Nyebut Iso, Yesus. Saya punya bahasa Bible nih. Ini Bible bahasa Inggris. Ini abad 17 nih, belum abad 18 nih. Di sini belum pakai nama Jesus loh. Yang mana nih? Yesus apa Jesus? Yesus. Yesus. Belum Jesus. Ini abad 17 nih, 16-11. Abad 18 baru ada Jesus masuk dalam bahasa Inggris. Kalau orang berbahasa Inggris, baca I-E-S-O-U-S, bacanya gimana? Ya tetap Yesus. Nggak bakal jadi Jesus pada saat itu gitu. Kalau bahasa Ibraninya Yesua. Nah yang menahan Intan untuk menyatakan diri sebagai muslim apa? Yang menahan. Aku juga ngomong sama temanku. Satu sih kefamiliaran itu ya kok ya kayak Keluarga. bukan keluarga sih, lebih kayak namanya udah bertahun-tahun itu ya kefamiliaran apa sebenarnya kayak kebiasaan. Dan yang aku bilang ya maksudnya kan temanku juga bilang yang benar itu yang ngasih kamu damai. Nah aku pernah sih ada satu momen juga lagi bahas apa sama adikku yang wah ini bener sih ini 100% bener. Kayaknya kalau udah bener
mungkin damai mengikuti, aku mikir gitu. Cuma kan namanya aku masih perjalanan ya kok. Jadi aku gitu kadang kalau lagi terbang lagi di luar tuh di hotel, kan kita manusia itu kan aku memang merasa kosong, wah nih saatnya gue recharge rohani. Ya, aku jujur aku masih kayak nyari khotbah gitu kan yang YouTube gitu. Even though aku mengakui pas aku nonton khotbah itu di hati kecil tuh udah mulai nih ngomong doang gitu kan istilah kata lu ngomong tapi ayatnya salah gitu. 10% tuh ada seperti itu. Kemarin juga aku sempat sebelum kesini lagi nyuci kan di rumah. Aku Gak bakal dicuciin sama dia? nyuci kaset nih. Tumben aku nyuci tuh kok. Oh gitu. Ade gak mau nyuciin? Laundry. Oh laundry. Lagi sebelum pergi nyuci terus aku bilang ke dia aku minjem HP mau nonton YouTube. Aku nggak bilang ke dia mau nonton khotbah, aku pasti suka diomelin. Terus aku ngerasa udah kangen nih pengen nonton JPCC gitu kan. Oh, oke. Aku karena kalau lagi dandan mau terbang tuh suka dengerin gitu kan. Terus pas lagi nyuci aku dengerin Pastor Jose. Dengerin gitu kan soal iman nggak apa-apa. Terus, menurut aku sih Pastor Jose bukan ahli Alkitab sih kok. Terus dia ngomong nggak apa-apa aku dengerin aja gitu. Terus dia ngomong ya kita harus konkret berdasarkan realita fakta. Tapi dia ngomong tentang iman bukan Alkitab. Terus aku mikir dia aja ngomong soal fakta gitu, soal konkret, soal Fakta apa? ini gitu. Terus aku mikir berarti dia sendiri juga mementingkan fakta gitu kan. Cuma kok tapi dia sendiri tahu nggak ini salah gitu, aku mikir gitu. Terus dia ngomongin soal Ishak. Cukup yang aduh ini dia nih yang aku belum ngomong soal Ishak Ismail sih ke teman aku karena kan tuh bener-bener Kita waktu itu bahas nggak ya Ismail Ishak ya? bahas sih kok. Bahas ya udah ya. Sebenarnya aku pulang dari Kodoni yang kan Kodoni sempat tanya ke Adi si Intan gimana, terus kan Adi bilang ke Koko dia lagi mikirin Ishak Ismail gitu. Karena kan aku anggaplah ngejelimet lah kalau soal ketuhanan Yesus. Aku cuma mikirin soal Ishak Ismail gitu kan. Waktu itu kita buka ayat-ayatnya. Bukan. Ingat nggak? Buka ya? Bukan. Bukan. Saya belum nonton ulang sih jadi lupa. Oh ya saya. aku lagi udah ngomong panjang lebar terus aku nanya kok soal Ishak Ismail gimana ya. Terus kan kata Kodoni ini biasa kalau orang yang lagi di tengah-tengah ini yang suka dipikirkan. Aku tuh mikir ya kalimatnya aja kan anaknya yang sulung gitu. Aku mikir aja di rumah tiap hari. Anaknya tunggal. Iya apa anaknya sulung? Ya, Sulung kan? tunggal Ya? Kalau sulung kan anak pertama, ini iya. anak yang Iya tunggal. aku mikir Anak tunggal, anaknya yang tunggal gitu kan. Terus yang katanya kan kotanya tuh kota Hagar kan. Berseba. Iya gitu. Aku mikir ini aja udah salah gitu kan. Itu tuh udah basic banget gitu. Makanya aku mikir kayak kalau ada waktu ngomong sama mama, aku mau ngomong soal Ishak Ismail lah. Kayaknya aku sempat ngomong sama mama sih gitu. Itu Demi itu main baca deh Ishak Ismail gitu, itu aja anaknya tunggal gitu kan. Kok tunggal sih Mi gitu kan. Aku mikir gitu aja. Sekarang aku nonton Pastor Jose tuh dia bilang Ishak. Iya kan itu kalau dia sih khotbahnya tentang si Ishak aja pas mau dikorbanin itu dia tidak mengeluh kan bisa gitu kan. Enggak. Enggak. Nah itu salah. Terus ceritanya. Dia kan dia aja tidak mengeluh. Dia tidak mengeluh kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa dia mau disembelih. Ishak tuh di Bible. Gitu ya kok. Iya. Saya beberapa menit masuk ngomong iya sih. Ishak di Bible berkata seperti itu. Menjelaskan seperti itu Bible-nya maksudnya. Menjelaskan apa? Ishak nggak tahu kalau mau dipersembahkan. Sekarang kalau Ishak nanya mana kambingnya, berarti dia tahu nggak dia mau disembelih? Enggak. Kita buktiin aja. Kita buktiin aja. Ishak di dalam Bible tidak tahu kalau dia mau disembelih sama bapaknya. Itu versi Bible itu ya. Versi Bible. Tapi kalau di Quran Nabi Ismail alaihissalam tahu karena dari awal bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam udah ngomong aku bermimpi untuk mengorbankan kamu. Kata Nabi Ismail alaihissalam apa kerjakan apa yang diperintahkan kamu. Ya. Tapi kalau yang di Kejadian Ishak nggak tahu kalau dia mau disembelih. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham yang memasang keledai, membelah kayu, terus hari ketiga melihat kelihatan tempat itu, kata Abraham pada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini. Lalu Abraham mengambil kayu untuk memikulkan ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian kedua berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 7 nih. Bapak, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?
Baca sendiri. Ishak nanya bapaknya, mana kambingnya? Berarti nggak tahu dong. Gitu. Tapi yang dijelaskan sama pendeta Jose tadi itu nggak tahu kan? Beriman seperti Ishak. Lah buktinya ceritanya Bible begitu. Terus dasarnya gimana? Pendoktrinan. Ya penafsiran pribadi. Benar apa enggak kata saya? Ini bukan kataku kok, kata sini. Kata ini. Salah kok, kata ini dia. Enggak, sebelum buka ini kan kata saya benar kan? Membuktikan bahwa dia Sesuai dengan ini gitu. Jadi saya nggak mau asumsi. Saya sudah sering diwanti-wanti oleh pejabat guru kita di MUI, jangan menafsirkan kitab suci orang. Ya kan? Abis Benar kan? abis dia khotbah Ishak, terus dia ngomongin Paulus kan, Pastor Hoss. Itu aku yang Tunggu Paulus sebentar lagi, nih. gitu kan. Setelah Ishak nggak jadi disembelih, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat kemana? Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Sedangkan yang tinggal di Berseba itu siapa? Ya, boleh saya boleh. 3. Kopi boleh dong? Kopi. Nih. Abraham mengusir Hagar Ismail. Hagar dan Ismail mengembara di padang gurun Berseba nih. Bilang sama Mbak Mel. Esokan nih. Mengembara di padang gurun Berseba. Setelah Ismail bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Baru tinggal di padang gurun Paran. Dari Berseba sampai besar, berarti kan cukup lama kan? Sedangkan Abraham bikin perjanjian dengan Abimelek di mana? Di Berseba. Abraham bikin perjanjian sama Abimelek di Berseba. Hagar dan Ismail tinggal di Berseba. Tiba-tiba Abraham terima perintahnya di mana? Ya di Berseba. Karena masih tinggal di Berseba, ya kan? Ketika udah bawa anak yang tunggal, tulisannya yakni Ishak, gak jadi disembelih, pulangnya ke Berseba. Sarah matinya di mana? Kiryat Arba Hebron. Terus kemudian Abraham mendatangi dan meratapinya. Mendatangi dari mana? Berarti nggak tinggal bareng dong. Berarti ketika di sini ditulis anak tunggal itu Ishak, tapi pulangnya ke Berseba. Sedangkan yang tinggal di Berseba adalah Hagar dan Ismail. Berarti Abraham bawa pulang anak yang salah atau pulang ke rumah yang salah kalau begitu. Lalu yang tinggal Hagar, kok pulangnya ke Hagar? Sedangkan Sarah matinya di Hebron. Abraham datang meratapi dan menangisinya. Ya, aku pas di rumah aku baca-baca, aku mikir berarti ini ada orang yang apa ya? Ada urusan apa nih? Tahu nggak kira-kira? Ada orang yang apa ya, mengganti apa ya? Iya, Karena karena maksudnya konsepnya tuh pada bisa kata satu paragraf tuh benar, tinggal ditek balik aja Ishaknya. Iya. Udah gitu dah, sesimpel itu kok. makanya Intan tahu nggak kira-kira kenapa diganti dengan Ishak? Alasannya apa di belakang itu? Karena kan Ishak diyakini kayak dari kubu Kristen ya. Israel. Israel. Itu Kristen yang klaim, bukan Ishak yang bukan orang Israel yang klaim. Karena ini masalah apa? Masalah hak sulung. Orang Israel itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya hak sulung. Gitu. Yakub punya saudara kembar siapa? Esau. Yang dapat hak sulung siapa? Yakub atau Esau? Walaupun Yakub ini adiknya. Yang dapat hak sulung siapa? Yakub kan, dengan cara apa? Menipu kakaknya, menipu bapaknya. Dengan cara apa? Memakai baju bulu dan membuatkan sop kacang merah. Berarti kan penting banget itu hak sulung gitu. Nah itu. Sini sulung itu kan Ismail harusnya. Sebenarnya yang lahir duluan kan Ismail. 14 tahun beda umurnya. Ketika di sini ada nih malah nih. Ketika siapa? Ishak lahir nih. Ismail lahir, Abraham 86. Ishak lahir, Abraham 100 tahun. Terus kemudian ketika bertambah besar anak itu, dan Ishak disapih. Sapi umur berapa sih? 2 tahun kan? 2-3 tahun lah ya. Berarti 14 tambah 2 berapa bedanya? 16 tahun. Ketika
Hagar diusir oleh Abraham. Anak 16 tahun taruh di bahunya ibunya nih. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekedibat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Anak 16 tahun taruh di bahu ibunya gitu gimana? Ya nggak mungkin. Kalau taruh di atas bahu, kalau bayi nggak apa-apa, 16 tahun. Gede banget. Saya cuma berdasarkan teks. Saya nggak menafsirkan. Samain sih kok yang aku kemarin sempet lagi di Aus itu kan nonton YouTube ada kesaksian namanya Pak Kiki ya. Tahu kamu pernah tahu apa enggak yang ada orang kena luka bakar tuh yang mukanya agak aneh itu. Jadi kesaksian lah dia sampai kritis disuri. Terus mungkin dia ke teman Firdaus ya dan dia ketemu sosok berjubah. Terus dia sih nggak bilang tuh Yesus, cuma bilang sosok berjubah. Nah, intinya kan dia kesaksian di gereja ya pokoknya menyatakan kalau ya Tuhan tuh besar lah segala macam. Nah aku bilang ke Adi gitu loh, di Kristen kan banyak, nggak di Kristen nggak di YouTube kan banyak orang-orang yang kena mati suri, terus mereka menyerupai sosok Yesus. Aku sempat ngomong ke Adi, di musim ada nggak ya orang mati suri terus ketemu Muhammad gitu atau ketemu Allah dan hidup lagi, terus mereka cerita soal itu. Aku pengen tahu kalau sampai ada orang Muslim mati suri ketemu Muhammad, terus ada orang Buddha mati suri ketemu Siddhartha, berarti ini ada something wrong. Tapi kalau semua orang yang mati suri ketemu Yesus, should we build it? Jangan benar gitu. Iya gitu. Karena tuh aku nonton kesaksian tuh kayak ini orang nggak bohong gitu. Belum lama ada perempuan muda datang sini. Masih kuliah atau udah lulus ya lupa sih. Kayaknya udah lulus. Dia nonton hal-hal seperti itu. Perempuan, kesaksian, mati suri, ngeliat sorga, ngeliat neraka, ketemu Yesus, dan sebagainya. Belakangan setelah diikutin, ternyata perempuan itu masuk golongan sesat. Kristen sesat gitu. Terus dia nonton lagi, dia nonton Netflix. Judulnya apa yang kemarin ya? Holy Betrayal. Cerita tentang pendeta Kristen di Korea, ngaku Tuhan, ngaku Mesias gitu, punya banyak pengikut, tapi ternyata dia adalah hiperseks. Pengikut perempuan itu semuanya di pelecehan seksual sama dia, sampai kabur ke Cina, ditangkap, balik ke Korea, akhirnya ditangkap di penjara, sempat masuk penjara 4 tahun apa 10 tahun gue lupa. Ya itu cuman cuman seperti orang yang ngaku-ngaku gitu. Itu pun banyak pengikutnya. Nggak usah yang ngaku udah mati suri ngeliat ini. Ini pendetanya nggak mati suri, nggak ngapa-ngapain, cuman ngaku saya Mesias. Itu siapa? Pengikutnya banyak. Pendeta siapa yang kemarin tuh? Siapa? Ya maaf ya, yang katanya yang katanya netizen ya, yang tolong ini disinkronin katanya siapa? Yang mana? Oh, Luga. Iya. Luga Tambunan. Iya. Itu pendeta. Mana nonton video Luga Tambunan? Itu lebih parah lagi, dia ngaku nabi. Pernah ke surga. Naiknya Rolls Royce. Mau percaya orang yang seperti itu gitu maksudnya. Kayak Papa Regi kan juga ngakunya ketemu Yesus terus dibawa ke surga neraka. Itu pun banyak pendeta Kristen pada sebel kan kok. Kayak lu siapa kok lu privilege banget dibawa ini gitu kan. Dan pernah ada satu pendeta bilang, aku sempat datang ke gereja, pendeta ngomong gini, kalau orang ngaku-ngaku dibawa ke surga neraka, kita harus tanda tanya. Karena kan belum ada penghakiman. Ada juga yang bilang, oh tuh kan mungkin maksudnya dia dibawa ke depan. Kan yang orang-orang suka lihat ada ke neraka, dilihat orang dihukum mati lah segala macam gitu. Itu sih kok gue agak just wonder aja gitu. Aku sempet ya pas lagi di motor sama Adi kan keluar kota. Aku tuh kadang lagi dia mikir gitu. Aku mikir Tuhan kasih aku jawaban gitu. Apa gue harus mati suri juga gitu biar gue percaya gitu. Apa Adi mesti mati suri juga biar dia percaya gitu kan. Cuma aku yang amit-amit sih jangan sampai aku lagi naik motor kecelakaan gitu. Kayak gitu sih kok kayak
Kayaknya orang yang mati suri tuh nggak mungkin bohong, aku mikir gitu. Enggak juga. Nggak juga Banyak orang yang mati suri ngomongnya macam-macam sesuka dia supaya dipercaya. Di satu sih kalau orang yang bilang pernah ketemu Yesus juga, kalau sampai Yesusnya beda-beda tuh, makanya kayak itu tanda tanya besar Ya. juga. Aku yang ya bener juga sih, orang bisa aja just making a Makanya story. setiap ada orang bilang ketemu Yesus, saya selalu nanya mirip siapa? Mirip Jim Caviezel, mirip Robert Duvall, apa mirip Robert Powell, apa Willem Dafoe? Film. Nggak pernah ada yang berani jawab, termasuk Denny Sumargo. Ngomong sama saya, berdua ngomong saya empat mata. Saya nggak percaya kitab, tapi saya pernah mati ketemu Yesus. Oh, Denny. Denny Sumargo, Pernah mati suri juga dia bilang. Denny pernah kok. Denny ngomong begitu. Waktu saya diundang podcast sama dia, tapi waktu bukan itu, saya ngobrolnya setelah podcast, setelah Coki pulang. Itu baru podcast sesungguhnya, cuman nggak direkam dan nggak ditayangkan. Saya tanya, seperti apa yang dilihat? Seperti Jim Caviezel, Robert Duvall, apa Willem Dafoe? Dia nggak usah jawab. Jadi kalau urusan mimpi kan nggak bisa dijadikan ukuran kebenaran gitu. Mimpi kan sangat-sangat subjektif. Apalagi kalau di Islam kita percaya Nabi aja bisa, jin aja bisa masuk ke dalam mimpi seseorang. Bisa menyerupai siapa saja kecuali Nabi Muhammad SAW. Sudah buat kita orang Islam simpel-simpel aja. Mau ngomong mimpi ketemu Yesus segala macam, ya kita paling mikirnya paling jin gitu. Kan bisa aja. Ya Adi ngomong gitu sih. Ya kan jin atau setan kan yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Kan memang tugasnya jin begitu, tugasnya iblis gitu. Betul Mas Jami? Betul, Pak. Denny juga nggak ngomong kok cewek kayak gimana. Gitu. Denny Sumargo nggak bilang ciri-cirinya kayak gimana. Siapa? Denny. Oh enggak, saya nggak nanya ciri-cirinya. Saya nggak nanya ciri-cirinya. Itu podcastnya Denny apa? Di podcastnya Denny. Oh kok sempet datang? Saya pernah diundang sama Denny, cuman ketika podcast, ketika dia ngundang saya, undang 2 minggu sebelumnya, sehari sebelum saya jadwal, stafnya baru ngomong, nanti ditemenin sama Coki Pardede ya gitu. Baru saya cari siapa Coki Pardede, ngakunya ateis, ternyata agnostik. Waktu lagi podcast sama Coki Pardede itu saya juga ikut ngerekam, cuman kan karena saya diundang, saya nggak ikut tayangin. Rekamannya tuh 1 jam 28 menit, 1,5 jam lah. Yang ditayangin cuma 50 menit. Banyak omongan saya sama Coki Pardede dipotong. Saya punya video aslinya. Kalau mau nonton boleh datang ke sini gitu. Nah setelah podcast selesai, Coki pulang, baru saya ngobrol berdua sama Denny Sumargo. Ini ngomongnya begitu. Nah kalau ya karena ini kalau dari sisi saya sendiri, saya nggak bisa mempercayai mimpi seseorang atau kesaksian seseorang karena itu sifatnya sangat-sangat subjektif gitu ya. Kecuali kalau orang itu bisa memberikan pernyataan yang ternyata nggak pernah ada orang yang tahu, terus kemudian terbukti setelah ada alat-alat yang mendukung gitu. Saya ngambil permisalan seperti ini. Di Quran, Nabi Muhammad SAW kan menerima wahyu. Dari sekian banyak wahyu yang diterima, membicarakan tentang hal-hal ilmu pengetahuan. Ayat-ayat ini sekian ribu tahun kemudian baru terbukti benar oleh sains. Sainsnya bisa ngomong gini karena di dalam sains sudah punya alat-alat mendukung. Teleskop, mikroskop, alat sonar, alat selam dan sebagainya. Alat-alatnya sudah ada, baru bisa ngomong sainsnya begini. Tapi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu tanpa ada alat-alat yang canggih, tapi sudah tertulis dalam Quran. Ini baru saya percaya. Itu maksudnya. Ini saya percaya tidak mungkin karangan manusia. Gitu. Tapi kalau orang mati suri, sadar ngomong saya ketemu A, B, C, D, E, bagaimana kita bisa percaya? Itu subjektifnya dia gitu. Paham ya maksud saya Mas ya? Gitu. Ya kalau ini orangnya ini banget soalnya logis. Harus logis. Kalau nggak logis, lah buat apa sekarang kita dikasih akal pikiran? Gak ada gunanya dong. Kan kita dikasih akal pikiran buat apa? Buat berpikir. Kita memang dikasih rasa, tapi jangan sampai rasa kita mengalahkan akal pikiran kita.
Gitu. Manusia diciptakan memang beda, laki-laki dan perempuan. Perempuan banyak menggunakan perasaan, laki-laki banyak menggunakan logikanya. Ya memang ini adalah sesuatu yang harus digabungkan. Ya. Yang digabungkan adalah laki-laki dan wanita. Bukan laki-laki dan wanita gitu. Fitrahnya adalah laki-laki dan wanita. Yang diciptakan kan juga Adam dan Hawa, bukan Adam dan Philip gitu. Ya kan? Nah, kalau ada orang sampai menyalahi fitrah, itu kan berarti sudah tidak menggunakan akal dan pikirannya. Maksud saya di dalam hal beragama pun kita juga harus bisa, pertama kali itu adalah akal dan pikiran dulu. Perasaan itu belakangan. Di Al-Quran sih banyak bilang yang demikian itu supaya kalian berpikir. Ya, berpikir. Harus berpikir. Ratusan ayat di dalam Quran itu kalimatnya begini, emang lu gak mikir, emang lu gak ingat, emang lu gak memikirkan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh sering pakai kalimat seperti itu. Artinya apa? Kita suruh berpikir, kita suruh mengingat. Ini di Islam ya, di Islam kita punya pemahaman begini nih, Intan. Dan ayatnya juga ada. Ayat dan hadis lah gabungan ya. Kalau yang di ayat dikatakan begini. Setiap keturunan Adam sebelum dilahirkan jadi manusia itu sudah ditanya. Jadi kita semua nih dulu nih sebelum lahir jadi manusia. Oh, ini apa ini? Sudah berikrar. Bahasanya itu sudah bersahadat bahwa Tuhan kita tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah kita dilahirkan jadi manusia, kita udah nggak ingat itu. Ya. Kalau orang itu hidup di keluarga Muslim, dia bisa selalu menjaga syahadatnya. Tapi kalau orang yang hidup di keluarga Kristen seperti Intan dan saya dulu, kita menjadi orang Kristen karena orang tua kita kan gitu. Tapi ketika kita lahir, sebenarnya kita tuh fitrah. Fitrah itu artinya apa? Sifat asal manusia. Sifat asal manusia itu apa sebenarnya? Muslim. Muslim itu artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta. Artinya Muslim tuh. Islam artinya berserah diri, Muslim artinya orang yang berislam, orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta. Seperti tadi saya bilang, ketika orang itu hidup lahir di keluarga yang bukan Islam, dia menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau Hindu karena orang tuanya. Betul kan? Dulu waktu kecil ke gereja kan diajak orang tua kan? Bukan anak kecil datang sendiri ke gereja kan, nggak mungkin. Tahu-tahu kita sadar kita udah jadi orang Kristen karena dibawa sama orang tua kita. Tapi ketika orang itu nanti mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia mau memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, Intan. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia, ke sifat asalnya manusia sebagai Muslim, yang harus berserah diri hanya kepada kehendak penciptanya. Artinya Muslim begitu di Islam. Makanya aku juga ingat kayak Denny Sumargo, dia ada pengalaman pribadi sama Tuhan juga sih, makanya dia termasuk Kristen yang agak radikal juga. Ya memang gitu. Cuma dia gitu. belakangan suka podcastnya lebih kayak Muslim gitu nggak sih? Apa dia udah ini juga lagi belajar juga? Gua nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Gua nggak tahu nih. Tapi kan dia sering manggil Ustadz Khalid, manggil saya, manggil Felix Xiao, manggil itu cuma dalam rangka, ini menurut penglihatan saya, cuma dalam rangka ingin membenarkan Kristennya, ingin diakui gitu, di pandangan orang-orang Islam. Ini yang saya tahu loh ya. Soalnya terakhir kan dia ngundang Marcel sama Felix Felix Xiao. Xiao. Ya. Dia pakai sorban gitu, aku mikir, apa Denny mau pindah juga? Kalau cuma pakai peci, pakai sorban, itu cuma masalah fashion. Fashion itu mah. Banyak pendeta pakai peci. Mereka bilang peci ini budaya Indonesia bukan budaya Islam. Ya, ada benernya. Tapi kan sudah identik dengan kaum Islam. Gitu. Sarung juga begitu. Gitu. Pendeta malah ada yang bilang apa? Pendeta saya dulu nih. Kita salah nggak kalau kita kasih salam assalamualaikum? Enggak, itu cuma bahasa Arab. Tapi pendeta tuh nggak tahu arti dan makna assalamualaikum itu apa. Itu ada hubungannya kepada Allah SWT. Artinya apa? Alhamdulillah juga begitu. Alhamdulillah.
orang-orang Kristen ikut-ikutan supaya apa? Supaya bisa lebih mendekati orang Islam. Tujuannya itu. Di Bible-nya Indonesia ada kata Allah, ada kata Assalamualaikum, ada kata Insya Allah, ada kata masjid, ada kata Ka'bah. Yang tua-tua tapi lo ya. Tujuannya apa? Biar bisa mendekati orang Islam. Tuhan bahasa Inggris apa? Enggak. God. Kalau God diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan jadi Tuhan. Tapi kalau di sini jadi Allah. Lord bahasa Indonesianya apa? Lord. Raja. Bisa Tuhan juga. Tuhan apa? Lord pasti Tuhan. Enggak juga. Enggak harus Tuhan. Kata Lord bisa digunakan menjadi Tuhan, bisa juga menjadi Tuhan, tapi tergantung omongan itu kepada siapa. Kalau orang Inggris zaman dulu kan kalau nggak salah begini, kalau ketemu orang yang punya tanah banyak gitu, Lord Jamie gitu kan, saya manggilnya Lord Jamie kan. Tapi kalau saya ketemu raja, saya sebutnya apa? Lord King. Kalau saya ke gereja nyebut Tuhan baru Lord God gitu. Gitu harusnya. Tapi di sini semua kata kurios yang di Inggris Lord, di sini semua jadi Tuhan buat Yesus. Zaman dulunya Tuhan, sekarang jadi Tuhan. Tuhan sama nggak artinya? Nah, beda. Kalau bedanya kata Tuhan sama Allah tahu nggak Jem? Tahu juga saya. Intan pernah pelajarin bedanya kata Tuhan dan Allah? Saya pernah deh bangun. Pernah kan? Iya. Tuhan itu gelar sesembahan. Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama. Tapi kalau di sini kata Tuhan, kata Allah, dua-duanya gelar. Ya, yang. Kopi gua mana? Oh ini. Tangkirnya classy banget sih ini. Iya cantik. Iya. Ada yang ngasih. Kalau buat Jamie. Ini kan kitabnya orang Kristen. Atau Katolik kan sama lah kurang lebih. Bedanya cuma di Utara Kanonika lah. Ini bisa nggak disebut kitab suci kalau ada ayat yang tidak asli? Ya, Nggak bisa. kalau ada maksudnya kalau ada ayatnya terus campur tangannya ya udah bukan kitab suci lagi kan. Nah, udah ada ini. Di, kasih lihat, Di. Baca ini sama baca ini, Di. Yang garis merah di atas sama garis merah di bawah. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bacanya Dan bagus. ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberikan kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Tuh di bawah ada catatan tuh ayat 7 sampai 8. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak ada naskah-naskah paling baik dari Vulgata, baik itu kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalinan dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli, kata lainnya apa Jen? Ya dimodifikasi atau palsu. Berarti boleh nggak disebut itu kitab suci? Atau bisa nggak disebut kitab suci? Ya selama masih ada nilai kebenaran di dalam, harusnya sih 50-50 jadi. Setengah kita. Oh no, yang ucap. Loh, saya berani bilang Jem, saya masih berani bilang bahwa di dalam kitabnya orang Kristen masih ada kebenaran. Masih. Tadi yang Jamie baca, Allah bukanlah manusia, Allah bukanlah anak manusia, itu sama dengan Quran kan? Quran surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad. Betul. Allahu somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Keluaran 9:14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Sama kan dengan walam yakullahu kufuwan ahad. Hukum Tuhan. Nah, perjanjian lama. Tapi ketika ke Paulus beda cerita. Itu maksudnya. Yang ada padamu Allah lain di hadapanku di atas bumi maupun di bawah. Itu keluaran. Perjanjian lama. Oh, berarti ini setengah kitab suci berarti. Setengahnya apa aja? Yakin apa enggak? Ya nggak yakin. Kamu yakin mau yakinin? Yang itu tadi udah difoto kan waktu itu Intan ya? Yang tadi ya? Yang catatan kaki dibaca Jamie itu tadi. Kayaknya udah. Udah kan? Tadi apa? 1 Yohanes 5:7 di belakang. Oh, ini nggak ada ininya ya? Itu tuh yang tak benang hijau tuh. Hijau ini. Nah, di bawah. Bawah Lihatnya ke bawah, di bawah. Enggak di. ini. Nah, ujungnya. Nah, itu. Dibuka. Nah, gitu. Nah, ini catatan ini. Ini udah habis merenung ya. Habis merenung ya? Woi. Dapat tidak ya? Ntar malah jangan-jangan yang login dia duluan loh, Jen. Tadi di luar berarti bener nggak ya? Bener ya. Udah siap syahadat. Asik. Jamie masih rajin gereja. So far nggak pernah gereja lagi sih. Udah Baru berapa berapa lama? tahun? Semenjak kabur ke Bali sini udah nggak pernah. Oh gitu. Jarang-jarang. Oh. Jadi udah berapa tahun Nggak nggak jadi putih. gereja nggak ingat? Jadi putih. Saya dulu malah Kapan nonton? puasa sama kakak. Sampai umur berapa? Wah udah umur besar sampai SMA juga kadang. Oh sampai SMA malah. Lo jadi ke gerejanya dari umur berapa sampai umur berapa? Jarang sih sudah. Oh, lo berarti cuma ikut-ikutan orang tuanya aja. Betul. Ya. Intan gimana Intan? Saya pengen tahu yang menghalangi Intan untuk daftar itu apa? Kok daftar kok? Ya login. Oh daftar. Masalah ini daftar. Sekarang Intan, saya kasih analogi gini. Kalau Intan mau terdaftar sebagai mahasiswa sebuah universitas, Intan harusnya daftar dulu atau belajar dulu? Daftar. Daftar dulu, baru belajar di dalamnya kan? Ya begitu juga dengan Islam. Kalau mau diakui sebagai orang yang berserah diri kepada pencipta, harusnya daftar dulu atau belajar dulu? Daftar. Nah, saya nanya, yang menghalangi Intan untuk mendaftar itu apa? Uang Pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi sih. Pengalaman pribadi. Sama itu kok yang pernah di video call yang ada cewek, dia kan dulu pengerja di GBI itu, dia juga bisa bahasa roh. Si Christine namanya. Itu aku juga kan di pemikiranku bisa dibilang kan aku juga Kristen lahir baru lah yang waktu aku mengalami perjumpaan itu. Terus aku sempat bisa bahasa roh juga. Nah, aku mungkin berpikir nih agamaku yang benar. Karena kan bahasa roh tuh bukan sesuatu yang dibuat-buat. Terus aku juga sejak lahir baru kan juga kalau doa tuh kerasa itu lah yang ada orang Kristen dijaga. Nah, aku mikir wah ini beneran ada gitu, Tuhan tuh ada. Akhirnya pas nonton Cik Christine, misalnya kok bisa bahasa roh, bisa jadi muslim ya gitu kan. Nah aku pengen tahu penjelasan dia gitu. Kan dia sempat ngomong kan dia bisa bahasa roh. Kok bisa seseorang yang aktif di gereja bahasa roh muslim, jadi muslim. Jadi bahasa roh yang dia jalani itu apa waktu itu gitu kan. Pengen Itu, tahu sebenarnya. ini saya cuma menjawab berdasarkan apa yang saya tahu. Tapi kalau nanti mau ketemu sama si Christine saya bisa hubungin. Ya aku agak-agak pengen tahu di situnya gitu. Kalau yang saya tahu, bahasa roh itu hanya sebagai semacam ungkapan rasa orang yang mungkin sangat ingin merasa dekat. Dan itu boleh dikatakan ya, permainan psikologi manusia. Di dalam gereja kan orang kalau kebaktian biasanya gimana? Nyanyi dulu, emosinya dibawa naik turun gitu kan. Dari situ ketika orang emosi udah tinggi, suruh ngomong bahasa apa aja, ya itu cuman seperti ungkapan aja. Sekarang bilangnya gimana kalau bahasa roh? Kita yang ngomong nggak tahu, orang lain yang tahu. Katanya kan begitu kan? Ada yang bisa mengartikan. Ada yang bisa mengartikan.
Selama bahasa roh ada yang bisa mengartikan nggak? Udah ketemu belum ada orang yang bisa mengartikan? Belum sih. Kok bosor?